Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Utami dan teman saya Erwin Dwi Nurdiana. Kami dari kelompok 14 yang akan membawakan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam perspektif konvensional. Di bidang ekonomi, kontribusi para ulama secara umum belum banyak diperhatikan. Sejak awal, penulis sejarah pemikiran ekonomi cenderung mengabaikan kontribusi cendekiawan Muslim. Mereka mulai dengan para filsuf Yunani dan ahli Romawi. Mereka juga menyebutkan pendapat beberapa pendeta dan pemuka agama Kristen yang hidup pada awal-awal abad era Kristen. Kemudian, tanpa melihat perkembangan di timur, para sastrawan tersebut melompat ke abad pertengahan, ketika Eropa keluar dari abad ke-8 menuju era kebangkitan, di mana pemikiran tentang ilmu ekonomi, sosial, dan alam mulai berkembang. Hal ini menyebabkan adanya jurang yang lebar dalam perkembangan ilmu ekonomi selama 5 abad. Kesenjangan ini terjadi bertetapan dengan Golden Age of Islam, yaitu periode ketika Muslim menguasai sebagian besar dunia yang dikenal mendirikan kerajaan yang kuat, kemajuan dalam bidang ekonomi, serta kontribusi para perkembangan budaya dan sains teruntuk ekonomi. Pada tahun 1987, Miralcor menulis makalah yang terdokumentasi dengan baik, di mana dia mempertanyakan tesis Kripke-Chamberlain dan menunjukkan kelalaian serius dalam sejarah ekonomi dari kontribusi besar yang dibuat oleh para sarjana Muslim. Dia menunjukkan bahwa para sarjana Eropa abad pertengahan dipengaruhi oleh ide-ide ekonomi dan institusi yang dikembangkan dalam Islam abad pertengahan. Ia juga menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, para ekonom barat tersebut memanfaatkan pengetahuan yang tersedia dari pakar ekonomi Muslim tersebut untuk memajukan ide mereka. Ilmu ekonomi Islam memang baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi kenyataannya pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadis setelah masa Nabi-Nabi. 1. Pengertian ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pertama, ekonomi Islam. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah, sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Islam adalah berserahnya pribadi dan kelompok secara total kepada Allah dengan cara yang disampaikan melalui Rasul-Nya, dimulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah, yang pada pokoknya berisi ajaran tauhid, seperangkat aturan dan pedoman perilaku mengenai kehidupan secara lengkap dan menyeluruh. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Islam dan rukun iman. Dalam pandangan ekonomi Islam, sumber daya alam tidak terbatas. Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi ini dengan konsekuensi bersama fasilitasnya. Allah telah menciptakan alam semesta ini, maka manusia berhak atas alam semesta ini. Dan Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan kehidupan umat manusia. Kedua, ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Fenomena dalam ekonomi konvensional adalah pendapatan per kapita tinggi tetapi masyarakatnya konsumeristik, individualistik, materialistik, dan banyaknya kriminalitas. Sebenarnya, istilah ilmu ekonomi konvensional secara istilahnya tidak merujuk pada ilmu ekonomi tertentu, karena konvensional secara bahasa berarti berdasarkan pada kesempatan umum. Membubuhkan kata konvensional biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hal merupakan kelaziman atau praktik yang dominan. Dalam diskursus ilmu ekonomi, terdapat istilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk hal ini, yaitu mainstream economic atau ilmu ekonomi arus utama.
2. Adapun perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sebagai berikut. Perbedaan yang pertama yaitu sumber dan tujuan kehidupan. Ekonomi Islam yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Asas muamalah yang berbentuk suruhan dan larangan bertujuan untuk membangun keseimbangan rohani dan jasmani manusia yang berasaskan tauhid. Sedangkan ekonomi konvensional lahir berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah dan bersifat tidak kekal, bahkan terkadang mengabaikan aspek etika dan moral tergantung kepentingan apa dan siapa. Yang kedua, konsep harta dan kepemilikan. Memandang keinginan manusia untuk memiliki dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya merupakan dorongan naluriah dan fitrah. Islam melegalkan kepemilikan pribadi, baik atas barang konsumsi maupun barang modal, walaupun hakikatnya tidak mutlak dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Sistem perekonomian konvensional tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian dari harta sebagai pembersih jiwa dari kikir, dengki, dan dendam. Jika dalam ekonomi konvensional pemerintah memperoleh pendapatan dari sumber pajak dan bea cukai, maka Islam memperoleh kekayaan hasil dari zakat, zikyah hazrat, rampasan perang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah konsep bunga. Sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga atau riba, karena riba merupakan pemerasan terhadap orang yang terdesak dan yang membutuhkan. Dengan alasan inilah modal menduduki peranan penting dalam sistem ekonomi Islam. 3. Tokoh-tokoh pada ekonomi Islam. Fase pertama, dimulai dari abad awal hingga abad ke-11 Masehi. Ini dikenal sebagai fase sebuah dasar-dasar ekonomi Islam, yang mana perintisnya adalah para fuqaha, diikuti oleh sufi, dan kemudian oleh filosof. Pada dasarnya, pemikiran yang mereka dapat dari orang-orang yang berbeda, akan tetapi para ahli harus memiliki dasar pengetahuan yang baru dan dalam ketiganya. Fokus fikih adalah apa yang diturunkan oleh syariah, dan dalam konteks ini, para fuqaha mendiskusikan fenomena ekonomi, tidak terbatas pengembaraan dan fenomena yang ada. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain diwakili oleh Zain bin Ali, wafat pada 80 Hijriah atau 738 Masehi, Abu Hanifah, wafat pada 150 Hijriah atau 767 Masehi, Abu Yusuf, wafat pada 182 Hijriah atau 798 Masehi, Al-Saibani, wafat pada 189 Hijriah atau 804 Masehi, Abu Ubaid bin Salam, wafat pada 224 Hijriah atau 838 Masehi, Haris bin Ashal al-Muhashibi, wafat pada 243 Hijriah atau 858 Masehi, Junaid al-Baghdadi, wafat pada 297 Hijriah atau 910 Masehi, Ibnu Miskawai, wafat pada 421 Hijriah, dan Al-Mawardadi, wafat pada 450 Hijriah. Fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Adapun tokoh-tokoh pada fase kedua adalah Al-Ghazali, 451 sampai 505 Hijriah atau 1055 sampai 1111 Masehi. Al-Mahrizi, 845 Hijriah atau 1441 Masehi. Fase ketiga, fase yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi, merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad, yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase stagnasi. Kesimpulan, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama, didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Islam dan rukun iman. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang memiliki orientasi terhadap kehidupan duniawi serta surgawi
hadir sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang dianggap kurang kokoh dalam membentengi perekonomian dunia. Ekonomi konvensional merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Terdapat 3 fase tokoh dalam ekonomi Islam dan memiliki masa yang berbeda. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam pada fase pertama diwakili oleh Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Syabani, Abu Ubaid bin Salam, Harits bin Asad Al-Muhasibi, Junaid Al-Baghdadi, Ibnu Miskawih, dan Al-Mawardi, dan yang pada abad kedua antara lain Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Al-Madrizi, dan fase yang ketiga dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi, merupakan fase tertutup pintu istijaj. Yang mengabaikan fase ini dikenal dengan fase stagnasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami yang membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam perspektif konvensional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.